Frozen food atau makanan beku sekarang ini menjadi sebuah solusi bagi mereka atau bagi keluarga yang karena kesibukannya tidak bisa memiliki waktu banyak untuk mengolah makanan, sehingga mereka mencari makanan yang siap untuk disajikan itu tidak memakan waktu yang lama. Nah, ini menjadi sebuah peluang terutama pada bulan Ramadan ya, orang pengennya bisa cepat-cepat masaknya sehingga punya waktu luang untuk yang lain, untuk beribadah dan sebagainya. Nah, Anda bisa mulai mencoba untuk membuat atau membuka usaha frozen food. Nanti seperti apa saya akan jelaskan di video ini. Selamat berjumpa. Untuk memulai usaha frozen food, Anda harus punya pengetahuan bagaimana cara mengolah makanan dan mengemasnya dan memasarkannya dalam kondisi beku. Nah, seperti apa? Kita akan lihat penjelasan berikut ini. Untuk menjalankan usaha frozen food atau makanan beku, ada banyak hal yang harus diperhatikan dalam proses produksi dan pengolahannya. Yang pertama, untuk sarana dan fasilitas. Untuk bangunan itu harus dirancang untuk tidak mudah dimasuki binatang seperti hama, binatang pengerat, tikus dan sebagainya, burung, serangga, atau hama-hama yang lain. Tata letak ruang produksi harus diatur sedemikian rupa sehingga kegiatan pengolahan berjalan teratur, tidak simpang siur, sehingga menjamin terhindarnya kontaminasi silang, supaya tidak ada kontaminasi antara bahan satu dengan yang lain jika tidak diperlukan. Kemudian ruang pengolahan itu usahakan cukup luas untuk menempatkan semua peralatan dan bahan Jadi cukuplah untuk longgar begitu, sehingga bisa juga leluasa bagi pergerakan karyawan yang bekerja. Sirkulasinya usahakan bagus, tidak pengap. Lantai dan dinding itu dibuat dari bahan yang kedap air dan kuat sehingga mudah dibersihkan. Termasuk langit-langitnya itu juga harus bersih dari debu dan sarang laba-laba. Jadi semua peralatan dan fasilitas itu harus bisa dibersihkan dan rutin dibersihkan. Jendela dan lubang angin dilengkapi dengan kawat kasa supaya tidak ada binatang yang masuk, termasuk serangga yang kecil, binatang pengerat dan sebagainya. Nah, ini kasanya juga harus mudah dicopot dan mudah dibersihkan. Untuk peralatan itu usahakan tidak mempunyai sambungan sehingga kotor tidak tertahan pada sambungan tersebut. Jadi kalau ada sambungan biasanya di situ akan ada kotoran yang tertahan. Usahakan tidak ada sambungan untuk peralatannya. Terbuat dari bahan yang tahan lama terhadap penyok, karat atau goresan, dan mudah dicuci dan disanitasi. Ini bahan yang tepat itu stainless. Jadi makanya kebanyakan untuk tempat-tempat atau peralatan untuk produksi itu banyak pakai stainless steel. Terbuat dari bahan yang halus, yang licin dan tidak berpori. Kemudian peralatan harus dicuci dan disanitasi setiap selesai digunakan. Nah, sisa bahan pencuci, deterjen atau desinfektannya harus dibersihkan dari peralatan sebelum digunakan. Jadi harus dibilas yang bersih. Peralatan harus bebas dari debu dan kotoran sebelum digunakan. Peralatan yang kontak langsung dengan pangan terbuat dari bahan yang food grade ya, tara pangan, tahan korosi dan tidak bereaksi dengan bahan kimia.
Untuk tempat penyimpanan dingin, jika Anda memiliki tempat penyimpanan dingin, ini ruangan yang didesain untuk sebagai freezer, itu ada persyaratannya ya, dinding langit-langit dan pintu tempat penyimpanan dingin itu harus terisolasi. Kemudian kapasitas pendinginan itu memadai hingga minus 18 derajat Celcius atau di bawahnya, jadi lebih dingin. Kemudian aliran udara yang memadai juga pada makanan yang disimpan, jangan terlalu berlebihan nyimpannya sampai penuh sehingga tidak ada aliran udara. Nah, juga dilengkapi dengan pengukur temperatur untuk mengontrol dan mencatat suhu secara teratur. Kehilangan udara dingin atau masuknya udara hangat itu harus dihindari. Nah, ini biasanya sering dibuka sehingga nanti akan berpengaruh dengan suhunya. Kebocoran dari medium pendingin harus dicegah, dan jika itu terjadi harus segera diperbaiki. Untuk maintenance itu harus rutin dijadwalkan, misalnya setiap 3 bulan. Beberapa jenis pangan olahan beku, diantaranya itu ada olahan buah dan sayur. Itu misalnya pisang molen, singkong, kentang goreng, wortel, jagung pipil, piyur buah, raspberry dan sebagainya. Kemudian ada olahan serealia itu pasta ya, itu ada mie ramen, mie udon, kemudian kebab, kue mochi, onde-onde, makaroni dan sebagainya. Ada produk bakery. Nah, bakery ini yang roti-rotian ya, itu pastry, pizza, churros, brownies, cake, klaper tart dan sebagainya. Kemudian kalau ada juga olahan daging seperti chicken strip, chicken roll, ayam pop, ayam goreng, ayam ungkep dan sebagainya, termasuk kornet sapi, burger sapi, bakso, tahu bakso, empal dan lain-lain. Untuk olahan ikan itu ada macam-macam ya, ada udang lapis tepung, rajungan, gurita, lele, surimi, bakso sotong dan sebagainya. Untuk olahan telur ini ada putih telur contohnya. Nah, bagaimana memilih bahan baku ya? Bahan baku itu harus memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan serta belum mengalami kerusakan. Pada umumnya kerusakan mutu termasuk bau, rasa, perubahan warna dan tekstur itu disebabkan oleh pertumbuhan mikroba atau aktivitas enzimatik. Jadi bahan baku itu harus disiapkan dan disimpan serta dikontrol suhunya untuk meminimalkan kemungkinan cemaran fisika, kimia atau mikroba. Dalam memilih bahan baku yang akan digunakan untuk produksi pangan olahan beku, mutu bahan baku harus diperhatikan. Ini ciri beberapa pangan segar yang baik yang digunakan sebagai bahan baku. Nah, contohnya ini sayuran dan buah-buahan itu tidak layu atau tidak kisut, warnanya masih cerah, tidak memar dan tidak busuk. Untuk ikan itu bola matanya masih cembung dan cemerlang, serta korneanya masih bening. Warna insangnya masih merah. Terdapat lendir alami yang menutupi permukaan ikan. Warna kulit belum pudar, sisik melekat kuat dan mengkilat. Dagingnya kenyal dan jika ditekan dengan jari tidak berbekas. Untuk telur itu bersih, tidak pecah, retak atau bocor. Tidak terdapat noda atau kotoran pada kulit. Ya, telurnya itu harus bersih ya. Permukaannya kering, bila diteropong isinya jernih dan tembus cahaya.
Bila dikocok tidak kopior, jadi tidak koplak kalau bahasa Jawanya, jadi tidak ada rongga udaranya. Kemudian untuk daging itu yang bagus, yang baik itu masih ada bau khas daging segarnya dan tidak ada bau busuk. Kalau daging sapi warnanya merah, lemaknya keras berwarna kuning, ototnya berserat halus. Untuk daging kerbau warnanya merah tua, lemaknya keras berwarna kuning, ototnya agak kasar. Sedangkan daging babi berwarna merah jambu tua, lemaknya keras berwarna putih, baunya tajam. Untuk daging unggas, daging ayam dan unggas lainnya itu bersih, kulit berwarna normal dan permukaannya kering. Warna daging dan lemak putih kekuningan dengan lemak merata di bawah kulit. Baunya segar, tidak amis dan tidak asam. Teksturnya kenyal dan jika ditekan dengan jari akan kembali seperti semula. Kemudian tentang penggunaan bahan tambahan pangan, bahan pengawet ini ya. Nah, sebetulnya untuk bahan tambahan pangan atau BTP itu tidak jarang ya, tidak perlu banget untuk digunakan karena prosesnya pembekuan itu sudah mengawetkan. Namun jika masih menggunakan BTP juga, itu harus memperhatikan prinsip umum untuk penggunaannya. Yang pertama, BTP harus yang punya izin edar dari BPOM yang masih berlaku dan digunakan untuk produk pangan sesuai dengan peraturannya. Penggunaannya juga tidak melebihi batas maksimum yang ditetapkan. Kemudian takarannya sesuai dengan label yang tertera di labelnya. Nah, jika menggunakan lebih dari satu jenis BTP, itu berlaku prinsip rasio, di mana jumlah rasio masing-masing BTP tersebut kurang dari atau sama dengan 1. Ini ada perhitungannya. BTP tidak boleh dipergunakan jika untuk menyembunyikan penggunaan bahan yang tidak memenuhi persyaratan. Kemudian menyembunyikan cara kerja yang bertentangan dengan cara produksi yang baik, atau untuk menyembunyikan kerusakan pangan. Ya, itu termasuk kecurangan ya kalau menggunakan bahan pengawet untuk menyembunyikan kualitas proses maupun kualitas produknya. Kemudian ada proses itu sebelum pembekuan, itu bahan baku dapat diproses dengan berbagai cara ya sebelum dibekukan. Misalnya pembersihan, sortasi, pemotongan, blansir, pelayuan, pencabutan bulu untuk unggas, pemisahan daging dari tulang atau fileting, dan pemanasan. Seluruh proses penyiapan bahan baku sebelum proses pembekuan dilakukan dalam kondisi higienis dan diupayakan lamanya proses pada zona suhu kritis antara 10 derajat Celcius sampai 60 derajat Celcius dan dilakukan sesingkat mungkin. Ini istilah-istilahnya, ada blansir itu biasanya untuk sayuran atau sayuran beku dan produk lainnya untuk menonaktifkan enzim yang akan menyebabkan penurunan rasa dan warna selama penyimpanan beku. Nah, ini biasanya dilakukan dengan memasukkan bahan pangan ke dalam air panas pada suhu kurang dari 100 derajat Celcius. Itu antara 85 sampai 95 derajat selama 3 sampai 10 menit. Atau bisa juga dengan mengukusnya selama 3 sampai 10 menit. Tergantung ukuran bahannya. Jika menggunakan bahan baku yang beku, misalnya daging beku, sayuran beku, maka suhu dan lama waktu pencairan atau thawingnya
itu harus diperhatikan sehingga pertumbuhan mikroorganisme terkendali. Nah ini kalau produk yang sudah ditowing itu tidak boleh dibekukan lagi. Towing dapat dilakukan dengan cara memindahkan pangan beku dari freezer ke chiller atau kulkas. Menggunakan air mengalir dengan cara menempatkan pangan beku dalam wadah dan diairi air mengalir. Atau dengan merendam pangan beku dalam air dengan cara menempatkan pangan yang masih dikemas dengan plastik terendam dalam wadah berisi air dingin dan mengganti air setiap 30 menit. Atau dengan memanaskan pangan beku dalam microwave. Tapi cara ini tidak bisa merata. Ini hanya untuk memasak rumah tangga, bukan untuk industri. Nah, untuk pengemasan itu semua produk dikemas dalam wadah yang rapat yang dapat melindungi produk dari pencemaran dan penurunan mutu. Pengemasan harus dilakukan dalam ruangan dengan kondisi bersih. Akses terhadap ruang pengemasan dibatasi hanya bagi karyawan yang berkepentingan saja. Kemasan diperiksa kebersihannya sebelum dipakai. Untuk produk yang mengalami pemasakan sebaiknya suhunya diturunkan dulu dengan cepat sampai mencapai suhu kamar. Untuk proses pembekuan, pangan yang sudah diproses segera dilakukan proses pembekuan cepat untuk meminimalkan perubahan fisik, kimia, dan pertumbuhan mikroba. Karena kristal es yang terbentuk berukuran kecil, pembekuan cepat itu dilakukan pada suhu minus 35 derajat Celcius sampai minus 40 derajat Celcius selama 30 sampai 40 menit. Nah ini kan jadi sebelum disimpan itu ada proses pembekuan cepat namanya. Itu suhunya minus 35 derajat sampai minus 40 derajat Celcius. Lamanya 30 sampai 40 menit. Nah, setelah proses pembekuan cepat ini baru dilakukan proses pembekuan untuk penyimpanan. Itu berkisar di suhu minus 18 derajat Celcius. Ini beberapa alat pembekuannya. Ada pembekuan plate freezer, kemudian ada pembekuan cepat, itu rapid freezer, ada ultra rapid freezer, itu yang ultra cepat. Jika peralatan pembekuan cepat tidak ada, nah kalau tidak ada alat-alat tadi, itu bisa menggunakan freezer. Disarankan memiliki freezer atau chest freezer yang berbeda untuk yang melakukan pembekuan dengan yang untuk menyimpan. Jadi ada yang untuk mengolah pembekuan cepat tadi, kemudian ada freezer untuk menyimpan produknya. Pembekuan dilakukan untuk meyakinkan produk yang disimpan sudah dalam kondisi beku minus 18 derajat Celcius. Nah, jumlah produk yang akan dibekukan itu tergantung dari suhu dan kapasitas freezernya. Setelah dilakukan pembekuan cepat di freezernya, kemudian akan dipindahkan di penyimpanan beku. Penyimpanan beku ini suhunya minus 18 derajat atau di bawahnya atau lebih dingin lagi. Nah, untuk alur keluar masuk produknya ya pastikan produk yang pertama masuk itu nanti yang pertama akan keluar diambil untuk diolah atau dijual. Kemudian alatnya itu juga harus dikalibrasi secara berkala, jadi maintenance-nya juga harus dijadwalkan. Untuk kondisi darurat, misalnya mati lampu atau rusak, itu ada beberapa penanganan. Jadi
Suhu refrigerator di setel pada suhu paling tinggi 4 derajat dan freezernya pada minus 18 derajat. Pastikan tersedia termometer. Kemudian sediakan juga cooler box yang dilengkapi dengan es untuk menjaga pangan tetap dingin jika listrik mati lebih dari 4 jam. Ini yang penting lagi, selama listrik mati jangan membuka freezer. Jadi biarkan saja tertutup supaya suhunya tetap terjaga. Nah, pangan yang sudah ditowing dan berada pada suhu ruangan selama 2 jam itu harus dipisahkan, tidak boleh disimpan kembali, jadi harus segera diolah. Tentang kemasan dan pelabelan, untuk kemasan pangan olahan beku itu ada beberapa kriteria. Yang pertama itu harus tahan terhadap uap air dan embun, serta mempunyai sifat penghalang yang baik ya terhadap uap air untuk mencegah produk pangan menjadi kering. Dibuat dari bahan yang diizinkan, jadi yang food grade, yang sesuai untuk kemasan pangan, kuat dan tidak mudah bocor. Karena pada kondisi beku pangan menjadi keras dan dapat merusak kemasan, termasuk kemasan di sekitarnya jika saling berbenturan. Tidak menjadi rapuh dan retak pada suhu rendah. Kemudian tahan terhadap minyak, lemak maupun air. Hindari penggunaan kemasan berbahan kertas sebagai kemasan primer. Jadi yang langsung nempel ke makanan, hindari yang menggunakan kertas. Karena banyak yang tidak tahan terhadap minyak, lemak, dan air. Kecuali ya kertas yang sudah dilapisi lilin atau plastik. Nah, fungsi kemasan itu selain itu adalah melindungi produk pangan terhadap aroma dari luar kemasan. Walaupun dalam freezer kecepatan berpindahnya zat yang menyebabkan timbulnya aroma itu sangat rendah, tetapi sebelum dimasukkan ke dalam freezer ada kemungkinan beberapa jenis produk pangan yang mempunyai aroma berbeda ditumpuk menjadi satu dan saling mempengaruhi aromanya. Kemasan itu juga harus mudah diisi dan disil, disegel, ditutup rapat. Kemudian memiliki daya tarik pada konsumen sebagai label dengan desain-desain yang menarik. Jenis kemasan pangan olahan beku itu bermacam-macam ya. Ada yang umumnya itu digunakan itu kertas atau karton berlapis dan plastik. Untuk penggunaan kemasan logam hanya sedikit dan kemasan kaca itu sangat jarang. Umumnya itu pangan beku dibungkus dalam plastik sebagai kemasan pokoknya yang langsung mengemas produknya. Kemudian baru dibungkus lagi dengan karton untuk melindungi produknya. Ini beberapa jenis kemasan. Ada PET, itu tidak bisa disil dengan panas, tapi tahan beku. Ada nilon, itu tidak bisa direkatkan, disegel dengan panas, tapi tahan beku. Ada OPP, itu bisa disil dengan panas, tapi tidak semua tahan beku. Ada CPP, itu bisa disil dengan panas, tapi tidak semua tahan di suhu beku. Ada LLDPE, itu bisa disil dengan cara pemanasan dan bisa tahan di suhu ruang beku. Untuk aluminium foil itu tidak bisa disil dengan pemanasan tapi tahan di ruang beku.
Nah, ini bisa Anda pilih mana yang cocok dengan produk Anda. Untuk multi lapis ya bisa dipilih, ini beberapa pilihan. Kemudian untuk yang dikemas dengan kemasan vakum, ini salah satu cara untuk memperpanjang umur simpan, itu dengan mengeluarkan oksigen dengan menggunakan metode vakum. Kemudian ada boil in bag, jadi direbus dalam kemasannya. Selanjutnya tentang pelabelan. Nah, untuk label olahan beku itu harus memenuhi ketentuan sebagai berikut ya. Di antaranya keterangan atau pernyataan tentang pangan olahan dalam label harus benar dan tidak menyesatkan, baik itu mengenai tulisan, gambar, atau bentuk apapun. Label memuat tulisan yang jelas, dapat mudah dibaca, teratur, dan tidak berdesak-desaan. Pelabelan dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mudah lepas dari kemasan, tidak mudah luntur atau rusak. Kemudian terletak pada bagian kemasan pangan yang mudah untuk dilihat dan dibaca. Label yang melekat atau ditempelkan pada kemasan itu harus kuat, sehingga jika dilepas maka akan merusak label atau kemasan aslinya. Informasi dalam label itu sekurang-kurangnya mengandung nama produk, daftar bahan yang digunakan atau komposisinya, berat bersih atau isi bersihnya, nama dan alamat yang memproduksi atau yang mengimpor, kemudian sertifikasi halal, tanggal dan kode produksinya, tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsanya atau expirednya, nomor izin edar, dan asal-usul bahan untuk bahan pangan tertentu. Kemudian dalam label juga harus dicantumkan cara penyimpanan produknya pada suhu beku. Untuk umur simpan pangan olahan beku itu bermacam-macam, itu tergantung dari karakteristik, penampakan, rasa, aroma, tekstur, dan nilai gizinya, serta cara pengemasannya ya, dan tentunya alatnya, freezernya. Untuk itu harus selalu dilakukan pengecekan suhu freezer dengan termometer yang terkalibrasi dengan baik supaya suhu tetap terjaga minus 18 derajat atau lebih rendah, dan gunakan kemasan yang tahan terhadap kelembapan air dan uap seperti aluminium foil, plastik wrap, kantong plastik, atau kemasan yang sesuai untuk penyimpanan dingin. Selalu menjaga kebersihan freezer dengan melakukan pembersihan secara teratur. Nah, ini umurnya macam-macam ya umur simpanannya. Untuk ayam goreng itu kalau di kulkas itu 3-4 hari, tapi kalau di freezer 4 bulan. Di rata-rata jika makanan disimpan di kulkas itu umur ininya lebih pendek dari jika disimpan di freezer dengan suhu minus 18 derajat. Itu akan daya simpannya itu lebih lama. Nah, untuk transportasi, distribusi, dan penjualan retailnya setelah produk itu didistribusikan, itu selama distribusi itu harus dijaga pada suhu minus 18 derajat Celcius dan tidak boleh melebihi minus 12 derajat Celcius. Setelah pengiriman, pangan olahan beku harus segera disimpan dalam penyimpan beku. Kontainer pada keadaan pengangkut didinginkan terlebih dahulu. Ini untuk pengirimannya ya, karena sekarang sudah banyak sih ekspedisi yang menggunakan freezer.
Jadi mereka sudah paham dan bisa menjaga sesuai dengan aturan-aturan untuk pengiriman produk beku. Termasuk bongkar muatnya. Nah, ini untuk display, untuk ketika menjual itu lemari pajangan harus dapat menjamin pangan olahan beku dipertahankan pada suhu minus 18 derajat Celcius. Penempatannya juga tidak boleh overload, jadi harus ada space. Kemudian dilengkapi dengan pengatur suhu yang bisa dicek secara berkala. Untuk hygiene dan sanitasi ruang produksi dan fasilitasnya, itu untuk pembersihan dan sanitasi fasilitas produksi. Jadi untuk pembersihan dan sanitasi peralatan itu bisa dilakukan dengan mencuci alat menggunakan air bersih yang mengalir dan sabun deterjen dibantu dengan sikat halus atau spons. Peralatan yang telah dicuci bersih selanjutnya diberi tindakan sanitasi, yaitu dengan cara merendam peralatan yang telah dicuci di dalam air mendidih selama 30 detik atau di dalam air hangat selama 2 menit, lalu ditiriskan dan dikeringkan, atau dengan menyemprotkan larutan sanitizer ke peralatan yang sudah dicuci. Kemudian didiamkan beberapa waktu, lalu dibilas dengan air bersih dan dikeringkan. Larutan sanitizer itu bisa dibuat dengan menggunakan 5 ml klorin dicampur dengan 1 sendok atau dalam 750 ml atau 3 gelas air. Jadi klorinnya itu cukup 1 sendok teh, airnya bisa 3 gelas. Kemudian dimasukkan ke dalam botol semprot. Jika kedua cara tadi itu tidak bisa dilakukan, maka bisa digunakan dengan menggunakan air dan sabun deterjen, lalu dibilas dengan air bersih yang mengalir. Namun cara ini itu adalah alternatif yang terakhir. Untuk pembersihan dan sanitasi freezer itu yang pertama ya, setiap hari harus dicek kebersihannya. Kemudian penempatan pangannya harus rapi dan dicek jika ada tetesan air atau noda pada kardus atau wadah penyimpanan barang. Kemudian dilakukan cek berkala, termasuk cek kadaluarsa bahan. Kemudian setiap tahun juga dilakukan pembersihan rutin dengan dengan cara-cara seperti ini ya, matikan daya freezer, keluarkan raknya, bersihkan bagian dalam freezer dengan larutan tadi. Nah, selanjutnya ada juga yang penting tuh hygiene karyawannya, jadi kesehatan karyawannya. Itu karena hygiene karyawan yang baik dapat menjamin bahwa pekerja yang kontak langsung maupun tidak langsung dengan pangan tidak menjadi sumber pencemaran. Karyawan yang bekerja di ruang produksi harus memenuhi persyaratan, yaitu harus bersih ya, kemudian sehat, bebas dari luka atau penyakit kulit atau hal lain yang diduga mengakibatkan pencemaran terhadap produk. Karyawan juga tidak menderita penyakit menular. Kemudian karyawan tidak diperbolehkan memakai perhiasan, jam tangan atau benda lainnya yang membahayakan keamanan produk. Karyawan juga harus memakai PPE, alat kerja pelindungnya, sarung tangan, tutup kepala, sepatu. Ini untuk melindungi pencemaran dari produk. Kemudian lakukan juga pengendalian hama. Untuk menutup lubang-lubang dan saluran yang memungkinkan masuknya hama.
ventilasi, jendela, pintu dan lainnya dilengkapi dengan kasa yang bisa dibersihkan. Kemudian hewan seperti anjing, kucing tidak boleh berkeliaran di lingkungan dan di dalam tempat produksi. Nah, pengendalian hama ini harus didokumentasi dan dikontrol. Untuk pencatatan dan dokumentasi proses produksinya atau SOP-nya itu tentang penerimaan barang, penyimpanan dan pendistribusian. Kemudian ada catatan untuk pengawasan mutu, catatan atau dokumen hygiene sanitasi, dokumentasikan pembersihan ruangan dan pengendalian hama. Demikian tentang frozen food. Nah, ini ada tips ya. Kalau Anda mau buka frozen food, usahakan produk-produk itu yang tidak diproduksi atau tidak banyak diproduksi oleh merek-merek yang besar, karena nanti Anda akan berat persaingannya di situ, distribusinya dan marketingnya itu akan beda. Kemudian itu juga akan mempengaruhi hal-hal yang lain. Nah, Anda bisa mulai dengan produk-produk yang seperti misalnya, kan banyak sekarang ini kan kayak singkong goreng, singkong keju itu dibikin frozen. Kemudian masakan-masakan rumah itu dibikin frozen. Seperti misalnya kalau Anda bikin sosis, ayam itu kan sudah banyak produsen produsen frozen yang besar itu yang memproduksi. Untuk ayam Anda bisa bikin dengan jenis masakan yang lain. Bisa Anda bikin ayam bakar, ayam bumbu tradisional, terus kemudian orang frozen kan tinggal dikukus atau digoreng itu secara praktis, tapi tidak diproduksi oleh produsen-produsen yang besar, sehingga Anda punya kesempatan dan punya keunikan tersendiri yang itu juga membumi kan. Kalau masakan tradisional orang lebih kenal dan lebih tertarik untuk membeli. Demikian kita akan bicara lagi tentang dunia usaha dan digital marketing di video selanjutnya.